Hai, Assalamualaikum semuanya. Jadi, kami akan menganalisis kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 sampai 2024 dengan mata kuliah analisis laporan keuangan dan dosen pengampu Ibu Novita Sari. Analisis ini disusun oleh anggota kelompok 6 yang terdiri dari Dinar Adila Zain, Ebieta Catur Azahra, Nabila Anjani Fitri, dan Nurul Aini. Berikut merupakan profil perusahaan dari Bank Panin Dubai Syariah. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau PNBS didirikan pada 8 Januari 1972 di Malang dengan nama awal PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. Setelah beberapa kali berganti nama dan model usaha, pada tahun 2009 bank ini resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Pada tahun 2013, PNBS menjadi perusahaan terbuka dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2016, bank ini berubah nama menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk setelah Dubai Islamic Bank masuk sebagai pemegang saham strategis. Sebagai bank syariah yang seluruh operasionalnya berbasis prinsip-prinsip Islam, PNBS menawarkan produk pembiayaan dan simpanan dengan akad syariah seperti murabahah yaitu jual beli, mudharabah yaitu bagi hasil, musyarakah yaitu kerjasama modal, dan ijarah yaitu sewa. Berkantor pusat di Jakarta Barat, PNBS terus berinovasi dalam layanan digital banking dengan pengawasan langsung dari Dewan Pengawas Syariah. Baik, untuk materi pertama dari Project Based Learning Analisis Laporan Keuangan, yaitu dari Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah, terutama periode 2022 hingga periode 2024, yaitu analisis tren. Di mana analisis tren merupakan metode yang ataupun metode evaluasi data keuangan yang dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa periode untuk mengidentifikasi pola perubahan yang terjadi. Seperti yang sudah disajikan, ini adalah analisis tren dari neraca Bank Panin Dubai Syariah periode 2022 hingga periode 2024, serta sudah disajikan hasil perhitungan persentase analisis tren terhadap laporan posisi keuangan Bank Panin Dubai Syariah itu sendiri. Lalu di sini juga sudah ditampilkan hasil dari analisis tren neraca Bank Panin Dubai Syariah, di mana dari data analisis tren dapat diketahui bahwa total aset PT Bank Panin Dubai Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 17,13% pada tahun 2023, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 113,56% di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun dasar yaitu 2022. Nah, kenaikan aset pada tahun 2023 ini terutama disumbang oleh peningkatan signifikan pada komponen giro dan pendapatan pada Bank Indonesia serta pembiayaan mudharabah. Dengan kenaikan ini menunjukkan bahwa bank semakin aktif menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan produktif, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai pembiayaan dari aset giro yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan total aset. Nah, penurunan ini juga sejalan dengan penurunan kas pada tahun 2023 92,09% yang kemudian naik kembali di 2024 menjadi 111,39% yang menunjukkan adanya perputaran likuiditas yang digunakan untuk ekspansi pembiayaan maupun penguatan aset lainnya. Nah, dari sisi kewajiban liabilitas atau jumlah liabilitas meningkat signifikan sebesar 98,78% di tahun 2023, kemudian melambat menjadi 13,29% pada 2024. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh melonjaknya liabilitas kepada Bank Indonesia hingga 312,07% di tahun 2023 yang kemudian turun drastis di 2024, mencerminkan strategi pendanaan eksternal yang agresif di awal sebelum kembali ditekan dana syarikat temporer. Secara total juga naik stabil dari 102,7% di tahun 2023 menjadi 113,54% di tahun 2024. Nah, sementara itu ekuitas tumbuh moderat menjadi 110,61% pada 2023 dan 113,84% di tahun 2024. Nah, secara keseluruhan kinerja keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan arah pertumbuhan yang positif namun belum sepenuhnya stabil, terutama karena fluktuasi dalam pendanaan eksternal dan kas serta beban keuangan yang masih mempengaruhi laba ditahan. Namun pertumbuhan pembiayaan produktif, aset tetap, dan dana syarikat temporer mencerminkan komitmen ekspansi jangka panjang dan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap kinerja dan reputasi bank syariah ini. Lalu selanjutnya ada analisis tren dari laporan laba rugi atau Bank Panin Dubai Syariah periode 2022 hingga 2024 sudah disajikan, serta disajikan juga hasil perhitungannya.
Lalu di sini sudah terdapat interpretasi dari analisis tren laporan laba rugi PT Bank Panindu Bank Syariah, di mana PT Bank Panindu Bank Syariah menunjukkan penurunan kinerja profitabilitas yang cukup signifikan selama 2 tahun terakhir. Laba bersih setelah pajak mengalami penurunan sebesar 9,19% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali merosot drastis sebesar 64,55% pada tahun 2024 dengan nilai laba bersih turun dari 250,5 juta di tahun 2022 menjadi hanya 88,6 juta di 2024. Nah, meskipun jumlah pendapatan usaha tumbuh sebesar 5,39% pada tahun 2023 dan 16,76% di tahun 2024, peningkatan ini tidak cukup untuk mengimbangi lonjakan total beban usaha yang naik tajam sebesar 34,80% di tahun 2023 dan 65,89% pada 2024. Lalu selain itu, beban kerugian penurunan nilai aset sempat turun drastis pada tahun 2023, namun kembali naik di 2024 yang turut mengindikasikan resiko pembiayaan masih perlu diwaspadai. Nah, secara keseluruhan, kinerja laba PT Bank Panindu Bank Syariah dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dari sisi pengendalian beban operasional dan strategi efisiensi. Meski pendapatan usaha masih tumbuh, namun belum mampu mengimbangi laju kenaikan beban. Nah, untuk memperbaiki profitabilitas, manajemen perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur biaya, optimalisasi sumber pendapatan baru, serta meningkatkan kualitas aset produktif yang dapat memberi kontribusi lebih stabil terhadap laba di masa mendatang. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu ada analisis dari rasio likuiditas, di mana dari analisis rasio likuiditas ini terdiri atas current ratio, quick ratio, cash ratio, loan to deposit ratio, loan to asset ratio, dan banking ratio. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Rumus rasio lancar yaitu current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Pada tahun 2022 ada 2,883 kali. Tahun 2023 yaitu 1,954 kali, tahun 2024 3,436 kali. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 setiap 1 rupiah utang lancar Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 2,883 rupiah kas dan setara kas, sedangkan pada tahun 2023 setiap 1 rupiah utang lancar Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 1,954 rupiah kas dan setara kas. Sementara itu pada tahun 2024 setiap 1 rupiah utang lancar PT Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 3,436 rupiah kas dan setara kas. Ini berarti PT Bank Panindu Bank Syariah mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas pada tahun 2022 hingga 2024, namun sempat mengalami penurunan di tahun 2023, namun kembali naik di tahun 2024. Nah, untuk rasio dari likuiditas selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio, di mana dengan rumus current asset yaitu kas efek piutang dagang dibagi current liabilities dikali 100%. Untuk tahun 2022 menghasilkan 2,863 kali, tahun 2023 1,948 kali, tahun 2024 3,427 kali. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 setiap 1 rupiah utang lancar Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 2,863 rupiah aktiva, sedangkan pada tahun 2023 setiap 1 rupiah utang lancar Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 1,948 rupiah aktiva. Sementara itu pada tahun 2024 setiap 1 rupiah utang lancar PT Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 3,427 rupiah aktiva. Nah, pada tahun 2022 hingga 2024 perusahaan mampu menyelesaikan kewajibannya karena jika rasio cepat dengan jumlah lebih dari 1, maka perusahaan tersebut memiliki kemampuan baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Lalu rasio selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio, di mana rumus rasio kas yaitu current assets, di mana ada kas dan efek dibagi current liabilities dikali 100%, di mana tahun 2022 ada 1,878 kali, tahun 2023 1,121 kali, dan tahun 2024 1,603 kali. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 setiap 1 rupiah utang lancar PT Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 1,878 rupiah aktiva, sedangkan pada tahun 2023 setiap 1 rupiah utang lancar PT Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 1,121 rupiah aktiva. Nah, sementara itu pada tahun 2024 setiap 1 rupiah utang lancar PT Bank Panindu Bank Syariah dijamin oleh 1,603 rupiah aktiva. Pada tahun 2022 hingga 2024 perusahaan mampu menyelesaikan kewajibannya.
Lalu ada rasio selanjutnya, yaitu loan to deposit ratio atau LDR, di mana rumus loan to deposit ratio adalah total loan dibagi total deposit plus equity capital dikali 100%, di mana pada tahun 2022 menghasilkan 15,77%, tahun 2023 ada 30,07%, tahun 2024 ada 15,72%. Nah, dapat disimpulkan pada tahun 2024 loan to deposit ratio atau LDR PT Bank Panin Dubai Syariah tercatat sebesar 15,72%, menurun tipis dari 30,07% pada tahun 2023 dan hampir setara dengan posisi tahun 2022 sebesar 15,77%. Penurunan signifikan dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan adanya strategi pengetatan penyaluran pembiayaan oleh manajemen yang bisa mencerminkan langkah konservatif dalam menjaga likuiditas dan mengurangi resiko kredit bermasalah. Penurunan ini mencerminkan strategi penyaluran dana yang lebih konservatif yang dapat menjaga likuiditas, tetapi juga mengindikasikan bahwa dana pihak ketiga belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan. Lalu untuk rasio selanjutnya adalah loan aset rasio atau LAR, di mana rumus loan aset rasio adalah total loan dibagi total aset dikali 100%. Tahun 2022 menghasilkan 13,62%, tahun 2023 menghasilkan 23,12%, serta tahun 2024 menghasilkan 13,59%. Dapat disimpulkan pada tahun 2024 loan to aset rasio atau LAR Bank Panin Dubai Syariah tercatat sebesar 13,59%, turun dari 23,12% pada tahun 2023 dan sedikit di bawah capaian tahun 2022 sebesar 13,62%. Nah, penurunan signifikan dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan adanya penyesuaian strategi bank dalam menyalurkan kredit yang kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kehati-hatian terhadap risiko kredit atau fokus pada likuiditas jangka pendek. Nah, untuk rasio yang terakhir dari rasio likuiditas ada banking ratio, di mana rumus banking ratio adalah total loan dibagi total deposit. Tahun 2022 menghasilkan 19,61%, tahun 2023 37,97%, dan tahun 2024 19,57%. Dapat disimpulkan banking ratio Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan tren fluktuatif selama 3 tahun terakhir. Rasio ini berada di angka 19,61% pada tahun 2022, naik menjadi 37,97% pada 2023, lalu kembali turun ke 19,57% di 2024. Nah, banking rasio mencerminkan seberapa besar dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio yang rendah mengindikasikan bahwa dana belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembiayaan produktif. Oke, selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Di analisis rasio profitabilitas ini terdiri atas profit margin on sales, yang dimana profit margin on sales ini ada gross profit margin dan net profit margin. Lalu, analisis rasio profitabilitas ini juga ada ROE, return on equity, dan ada return on asset atau ROA. Lalu yang pertama kita akan menghitung dari profit margin on sales-nya ini sendiri. Yang pertama ada gross profit margin yang memiliki rumus total interest revenue dikurang dengan interest expense lalu dibagi dengan total interest revenue. Nah, pada periode 2022 Bank Panin Dubai Syariah ini punya total interest revenue Rp13.906.210 dibagi dengan interest dikurang dengan interest expense yaitu Rp3.957.460. Lalu dibagi dengan total interest revenue Rp13.906.210 yang hasilnya adalah 72%. Di periode 2023, Rp14.588.381 dikurang dengan Rp5.381.905 dibagi dengan Rp14.588.381 yang hasilnya adalah 63%. Lalu di periode 2024 Rp15.453.970 dikurang dengan Rp6.545.430 lalu dibagi dengan Rp15.453.970 yang hasilnya adalah 58%. Pada tahun 2022 gross profit margin atau GPM Bank Panin Dubai Syariah ini totalnya 72%. Yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan bagi hasil. Lalu di tahun 2023 GPM-nya ini menurun jadi 63% karena kenaikan beban bagi hasil yang lebih besar dibanding pertumbuhan pendapatannya. Lalu terjadi penurunan kembali di periode 2024 yang GPM-nya ini sejumlah 58% yang menandakan efisiensi terus melemah dalam pengelolaan biaya dana.
Nah, di kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bank Panin Dubai Syariah ini mampu meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun, tapi tekanan terhadap biaya atau bagi hasil kepada nasabah ini juga semakin besar. Jika tidak segera diantisipasi, hal tersebut dapat berdampak pada penurunan profitabilitas jangka panjang bank. Oleh karena itu, diperlukannya lagi strategi yang lebih optimal nih, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya agar bisa kembali stabil dan meningkat. Lalu ada perhitungan di net profit margin-nya. Nih, di net profit margin ini sendiri memiliki rumus earning after tax atau EAT dibagi dengan total interest revenue. Nah, untuk periode 2022, earning after tax-nya itu 3.273.010 rupiah, lalu dibagi dengan 13.906.210 rupiah, yang hasilnya adalah 24%. Lalu di periode 2023, 3.05.536 rupiah dibagi dengan 14.588.381 rupiah, yang hasilnya adalah 21%. Di periode 2024, 2.866.763 rupiah dibagi dengan 15.453.970 rupiah, yang hasilnya adalah 19%. Berdasarkan data net profit margin NPM Bank Panin Dubai Syariah, terjadi penurunan profitabilitas selama 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 ini NPM-nya tercatat 24%, yang menunjukkan kemampuan cukup baik dalam menghasilkan laba bersihnya dari total pendapatan bagi hasilnya ini. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 21% dan kembali turun di 2024 menjadi 19%. Meskipun total pendapatan bagi hasilnya ini atau total interest revenue-nya ini mengalami peningkatan setiap tahun, tapi penurunan laba bersih setelah pajaknya ini menunjukkan adanya tekanan pada operasional atau peningkatan beban yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan bersihnya. Kondisi ini tuh mencerminkan perlunya strategi perbaikan dan pengelolaan beban agar profitabilitas ini dapat kembali meningkat. Lalu selanjutnya ada return on equity, yang dimana return on equity ini memiliki rumus earning after tax dibagi dengan total modal atau total equity. Pada periode 2022, earning after tax-nya itu 3.273.010 rupiah dibagi dengan total equity-nya 50.716.094 rupiah, yang hasilnya adalah 6,5%. Lalu di tahun 2023, earning after tax-nya ini 3.5.536 rupiah dibagi dengan total equity 53.312.485 rupiah, yang hasilnya 5,6%. Dan di periode 2024, 2.866.763 rupiah dibagi dengan 56.069.616 rupiah, yang hasilnya adalah 5,1%. Nah, di ROE ini atau return on equity Bank Panin Dubai Syariah ini menunjukkan penurunan nih selama 2022 sampai 2024, yang mengindikasikan penurunan efektivitas bank dalam menghasilkan laba dari modalnya sendiri. Di tahun 2022 ROE berada di angka 6,5%, yang dimana setiap 1 rupiah ekuitas ini menghasilkan labanya 0,065 rupiah. Namun angka ini menurun menjadi 5,6% pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024 yang hasilnya 5,1%. Meskipun total ekuitasnya ini meningkat setiap tahun, tapi penurunan laba bersihnya ini menyebabkan tingkat pengembalian atas modal menjadi semakin kecil. Penurunan ini mengisyaratkan bahwa bank perlu meningkatkan kinerja profitabilitasnya agar dapat memaksimalkan penggunaan ekuitas yang dimiliki. Selanjutnya ada return on asset, yang dimana rumus perhitungannya ini earning after tax dibagi dengan total aset. Untuk periode 2022, earning after tax-nya ini 3.273.010 rupiah dibagi dengan total asetnya 212.431.881 rupiah, yang hasilnya adalah 1,5%. Lalu selanjutnya di periode 2023, 3.05.536 rupiah dibagi dengan 222.10.050 rupiah, yang hasilnya 1,4%. Dan di tahun 2024, 2.866.763 rupiah dibagi dengan 243.958.575 rupiah, yang hasilnya ini 1,2%. Untuk
return on asset atau ROA Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan penurunan kinerja dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki selama periode 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 ini ROA tercatat sebesar 1,5% yang berarti 100 rupiah aset ini bisa menghasilkan labanya itu 1,5 rupiah. Namun rasionya ini menurun pada periode 2023 yang dimana menjadi 1,4% dan kembali menurun lagi di periode 2024 menjadi 1,2%. Meskipun total asetnya ini meningkat setiap tahunnya, tapi penurunan laba bersih menyebabkan efisiensi penggunaan aset menjadi berkurang. Hal ini mencerminkan bahwa bank belum optimal dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dan perlu evaluasi terhadap strategi pemanfaatan aset yang lebih produktif. Oke, selanjutnya ini ada analisis rasio solvabilitas. Di analisis rasio solvabilitas ini dia ada debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Di debt to equity ratio ini memiliki rumus perhitungannya yaitu total liabilities dibagi dengan total equity. Di mana periode 2022 perhitungannya adalah Rp161.715.787 dibagi dengan Rp50.716.094 yang hasilnya ini 3,19 atau dijadikan persentase 319%. Di periode 2023 perhitungannya adalah Rp158.149.035 dibagi dengan Rp53.312.485 yang hasilnya 2,97 atau 297%. Di tahun 2024 perhitungannya Rp176.226.996 dibagi dengan Rp56.069.616 yang hasilnya adalah 3,14 atau 314%. Jadi rasio debt to equity-nya ini atau DER ini dari Bank Panin Dubai Syariah ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi nih terhadap pendanaan berbasis utang selama 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 ini DER-nya ini tercatat sebesar 319% yang dimana Rp1 ekuitas ini ditopang oleh Rp3,19 utang. Meskipun sempat menurun menjadi 297% pada tahun 2023, angka ini tuh kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 314%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa struktur pendanaan bank ini masih sangat dominan oleh kewajiban dibandingkan modal sendiri. Tingginya debt to equity ratio ini dapat mencerminkan adanya resiko keuangan yang lebih besar karena beban utang yang tinggi. Jika tidak diimbangi dengan profitabilitas yang memadai, berpotensi membebani kinerja keuangan jangka panjang bank. Dan yang kedua ini ada debt to asset ratio, yang dimana perhitungannya ini sama seperti debt to equity ratio, namun dia dibagi dengan total aset. Jadi total liabilities dibagi dengan total aset. Untuk periode 2022, Rp161.715.787 dibagi dengan Rp212.431.881 yang hasilnya ini 0,76 atau 76%. Lalu di tahun 2023 Rp158.149.035 dibagi dengan Rp222.10.050 yang hasilnya 0,71 atau 71%. Lalu di tahun 2024 Rp176.226.996 dibagi dengan Rp243.958.575 yang hasilnya ini 0,72 atau 72%. Yang dimana DAR atau debt to asset ratio dari Bank Panin Dubai Syariah dari tahun 2022 sampai 2024 ini menunjukkan sebagian besar aset ini dibiayai oleh utang. Pada tahun 2022 tercatat 76% yang dimana total aset berasal dari kewajiban atau liabilitas, dan rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 71% dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 72%. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, secara umum angka debt to asset ratio ini yang tinggi mengindikasikan bahwa bank memiliki ketergantungan yang besar terhadap sumber pendanaan eksternal dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini menunjukkan perlu pengelolaan utang yang lebih efisien agar tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan di masa mendatang. Oke, untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Semua rasio aktivitas akan melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Nah, di dalam rasio aktivitas ini terdiri atas total asset turnover, financing to deposit ratio, fixed asset turnover, dan receivables turnover ratio. Nah, yang pertama itu ada total asset turnover, atau kita biasa sebut dengan TATO, adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset yang dimilikinya. Di mana rumusnya itu adalah pendapatan bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, interpretasinya adalah rasio total aset turnover Bank Panin Dubai Syariah selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif rendah namun stabil. Pada tahun 2022, rasio tercatat sebesar 0,0066, yang berarti setiap Rp1 aset hanya menghasilkan sekitar Rp0,0066 pendapatan usaha. Nilai ini menurun menjadi 0,0059 pada tahun 2023 seiring dengan meningkatnya total aset secara signifikan. Namun, tidak diikuti oleh pertumbuhan pendapatan usaha yang sebanding. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan efisiensi penggunaan aset, yang mungkin disebabkan oleh aset yang belum produktif sepenuhnya. Namun, pada tahun 2024 terjadi perbaikan rasio menjadi 0,0068. Meskipun total aset sedikit menurun, peningkatan pendapatan usaha menunjukkan bahwa bank mulai mengoptimalkan penggunaan asetnya secara lebih efektif. Secara keseluruhan, rasio ini mencerminkan karakteristik sektor perbankan syariah yang berbasis aset dengan perputaran pendapatan yang cenderung lambat. Namun, tren peningkatan di tahun 2024 menjadi sinyal positif bagi manajemen, bahwa strategi efisiensi dan optimalisasi aset mulai menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya adalah financing to deposit ratio, di mana rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Dengan demikian, besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan profitabilitas bank tersebut. Nah, rumus dari FDR itu sendiri adalah pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Interpretasinya, nah rasio financing to deposit ratio Bank Panin Dubai Syariah selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan yang sangat tinggi dibandingkan dengan dana simpanan yang berhasil dihimpun. Pada tahun 2022, FDR mencapai 611,6%, yang berarti total pembiayaan yang disalurkan bank lebih dari 6 kali lipat jumlah simpanan nasabah. Meskipun rasio ini menurun menjadi 420,6% pada tahun 2023, angkanya tetap sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar ideal industri perbankan, yang umumnya berada di kisaran 80% sampai 110%. Pada tahun 2024, rasio FDR kembali naik menjadi 614,3%. Rasio yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa bank tidak hanya mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga memanfaatkan sumber dana lain seperti dana syarikat temporer atau modal sendiri. Untuk selanjutnya itu ada fixed asset turnover, di mana adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang digunakan perusahaan untuk operasional jangka panjang seperti mesin, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Nah, rumusnya itu adalah pendapatan bersih dibagi total aset tetap dikali 100%. Interpretasinya adalah rasio fixed asset turnover Bank Panin Dubai Syariah selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan usaha yang relatif stabil, bahkan sedikit meningkat. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio ini berada di angka yang sama, yaitu 0,503, yang berarti setiap Rp1 aset tetap menghasilkan sekitar Rp0,50 pendapatan usaha. Konsistensi ini menunjukkan bahwa aset tetap yang dimiliki seperti gedung, peralatan kantor, dan teknologi sistem perbankan digunakan secara efisien dan berkontribusi langsung terhadap kegiatan operasional utama bank. Pada tahun 2024, rasio ini meningkat menjadi 0,548, yang mencerminkan adanya perbaikan efisiensi dalam penggunaan aset tetap. Rasio yang terakhir adalah receivables turnover ratio, di mana pengertiannya adalah rasio perputaran piutang yang digunakan dalam akuntansi bisnis untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola kredit yang mereka berikan kepada pelanggan mereka dengan mengevaluasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menagih hutang selama periode akuntansi. Di sini kita temukan rumusnya adalah pendapatan bersih dibagi dengan piutang neto dikali 100%. Interpretasinya, rasio receivables turnover Bank Panin Dubai Syariah
selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi efisiensi dalam pengelolaan piutang, khususnya piutang pendapatan. Pada tahun 2022, rasio ini tercatat sebesar 0,854 yang menunjukkan bahwa piutang berhasil ditagih hampir 1 kali dalam setahun. Atau dengan kata lain, dana yang tertahan dalam bentuk piutang relatif cepat diputar kembali menjadi kas atau pendapatan yang terrealisasi. Namun, pada tahun 2023 rasio ini menurun drastis menjadi 0,223 yang berarti efisiensi dalam penagihan piutang menurun signifikan. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah piutang pendapatan yang belum tertagih secara proporsional terhadap pendapatan usaha. Pada tahun 2024, rasio sedikit membaik menjadi 0,296, tetapi masih jauh di bawah tingkat tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun adanya upaya perbaikan, kecepatan penagihan piutang masih cukup rendah. Rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas jangka pendek, karena semakin besar dan lambat piutang ditagih, semakin lama pula pendapatan terrealisasi sebagai kas. Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan pengawasan terhadap akun piutang dan memperkuat sistem penagihan untuk menjaga arus kas dan efisiensi operasional. Terakhir, analisis perubahan laba kotor. Berikut laporan laba rugi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk selama 3 tahun terakhir, disertai dengan perhitungan rasio laba kotor serta analisis pertumbuhan tahunannya. Dapat dilihat dari tabel dan diagram berikut bahwa rasio laba kotor PT Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2022 sebesar 24,40% dan pada tahun 2023 sebesar 18,01%, lalu pada tahun 2024 sebesar 8,20%. Untuk persentase pertumbuhan laba kotor, pada tahun 2023 sebesar minus 13,20% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi minus 52,62%. Berdasarkan data laporan keuangan dari tahun 2022 hingga 2024, diketahui bahwa nilai laba kotor mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, laba kotor tercatat sebesar 253.849 juta, kemudian menurun menjadi 220.330 juta pada tahun 2023, dan kembali turun drastis menjadi 104.401 juta di tahun 2024. Dari data tersebut, dapat dihitung rasio laba kotor terhadap total pendapatan usaha dan pengelolaan dana sebagai indikator efisiensi usaha. Meskipun tidak ada data eksplisit mengenai total penjualan seperti pada perusahaan dagang atau manufaktur, dalam konteks perbankan syariah, laba kotor dapat dianalisis sebagai selisih antara pendapatan pengelolaan dana dan pendapatan usaha lainnya dikurangi dengan berbagai beban usaha. Jika dihitung secara pertumbuhan, maka laba kotor dari tahun 2022 ke 2023 menurun sebesar 33.519 juta, atau sekitar 13,21%. Sedangkan dari tahun 2023 ke 2024, penurunan lebih drastis, yaitu sebesar 115.929 juta, atau 52,63%. Penurunan rasio laba kotor ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan setelah dikurangi biaya langsung atau operasional utama. Indikasi dari penurunan laba kotor ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya peningkatan beban operasional seperti beban administrasi, beban kepegawaian, dan beban bonus hadiah yang pada tahun 2023 dan 2024 meningkat signifikan dibandingkan dengan pendapatan usaha yang stagnan. Yang kedua, beban penurunan nilai aset atau impairment loss yang tinggi pada tahun 2022 menurun drastis pada 2023. Meskipun beban ini menurun, total beban lainnya tetap meningkat dan tidak mampu dikompensasi oleh peningkatan pendapatan. Lalu yang ketiga, pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib memang mengalami peningkatan, tetapi hak bagi hasil yang harus diberikan kepada pemilik dana syirka temporer juga naik, sehingga laba bersih yang diterima bank menjadi lebih kecil. Dengan demikian, rasio laba kotor yang semakin menurun dan pertumbuhan negatif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya dan strategi peningkatan pendapatan. Perusahaan perlu memperbaiki efisiensi operasional, mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada, serta mengolah risiko agar beban tidak terus mengurangi profitabilitas di masa depan. Jika tidak, kondisi ini dapat memperlemah daya saing perusahaan di industri perbankan syariah dan memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangannya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah selama periode 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa bank ini menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dalam aspek keuangan. Pertumbuhan positif terlihat pada beberapa pos aset seperti kas, giro pada bank lain, serta pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa komponen lain,
Dari sisi liabilitas, terjadi peningkatan pada tahun 2023 yang kemudian menurun di tahun 2024, mencerminkan upaya efisiensi dan pengelolaan risiko yang lebih baik oleh manajemen. Sekian analisis dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.